kira-kira diterapkan juga nggak sama Ko Martin di dalam pencarian maisha dan lain sebagainya? Nah, justru teman-teman tuh kesulitan kalau bisnis itu nanti biasanya nggak salah lagi gimana. Nah, saya diminta tolong sama teman-teman untuk ada rambu-rambunya. Nah, saya sampai hari ini masih mendetailkan kurikulum terus karena kan dunia bisnis kan berkembang. Betul. Jadi ada ilmu-ilmu bisnis baru, maka kontemporer yang baru harus saya kembangkan juga terus gitu di situ. Oh, berarti Ko Martin tuh punya ini, artinya bisa dikatakan tuh punya apa? Silabus atau apalah gitulah, panduan ya, maksudnya sesuai dengan dalil gitu kan, ya, syariah gitu kan, ya. Punya itu? Ada. Oh. Ya berapa ya, guru saya ada 4 atau 5 ya. Banyak juga ya, Masya Allah. Jadi Ko Martin itu fokus di situ ya? Terutama sunatullah, di sunatullah. Tapi sunatullah kalau nggak pakai fikih kan nanti bablas juga. Betul. Gitu. Ya yang paling sederhana, yang paling banyak dilanggar ya sholat Jumat. Tidak boleh ada transaksi sama sekali. Nah, taunya dipikir yang nggak boleh transaksi laki-laki, perempuan boleh transaksi. Nah, itu kan nggak boleh gitu. Oh, ternyata laki-laki perempuan nggak boleh ya? Nggak boleh, semua nggak boleh transaksi. Laki-laki perempuan nggak boleh transaksi. Ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat gitu loh. Jadi ya kira-kira kalau sekarang ya amannya itu ya jam 11 lah berhenti. Berhenti ya. Kalau kepepet tuh ya sebelum azan sudah harus selesai transaksinya. Dan soalnya kadang-kadang kan pulang anak sekolah tuh, ngantar pulang anak sekolah. Nah, saya sama istri toh, pokoknya begitu masuk mobil, biayanya berapa langsung bayarkan gitu loh. Ya, sama. Dan drivernya harus perempuan loh ya, karena saya nggak ada kan. Nah, langsung bayarin aja itu sama drivernya gitu loh. Langsung dibayar itu aja. Keburu aja nanti nggak boleh bayar kamu. Iya benar. Oh, sampai begitu ya? Iya, saya jaganya belum tahu loh kok. Banyak loh, karena kan apalagi sekarang ketika azan aja masih banyak angkot yang berkeliaran dari Jakarta. Padahal itu kan berarti jatuhnya haram dong kalau kayak gitu. Ya enggak boleh, haram. Berarti uang yang diterima itu haram. Ya. Nah, haramnya itu yang memberikan atau yang menerima? Sama aja. Oh, sama aja. Dua-duanya. Enggak boleh ada transaksi kok, gitu loh. Ini saya mendapat ilmu baru nih. Enggak boleh. Nah, kalau boleh tahu dong kalau untuk muamalah nih. Selain yang tadi Ko Martin sebutkan itu, berarti Ko Martin itu apakah membuat satu satu entitas atau lembaga untuk fokus mendakwahkan ini atau gimana tuh? Karena kan bisa dikatakan muamalah ini kan sangat-sangat penting kok saat ini kok. Kalau saya biasanya sih tidak pakai bendera apapun, yang ada nama kurikulumnya ya. Iya. Kayak saya kemarin ini nama dari teman juga, kurikulumnya namanya double cuan. Wah, double cuan. Dunia akhirat gitu. Terus. Jadi komunitasnya silakan. Kayak kemarin tuh teman-teman Boyolali jadiin pengusaha muslim Boyolali. Itu. Terus kalau di Solo kasih nama dong kok, kasih nama apa ya? Kajian bisnis umat Solo. Teman-teman Solo itu Kabulo. Ya kalau Kabulo tuh kalau lumayan aktif di Solo pasti udah tahu namanya kalau Kabulo karena udah 4 tahun di sana. 4 tahun di sana ya. Ya. Berarti Ko Martin itu yang katakanlah gini, membuat kan punya ide nih kan, punya ide tadi itu kan untuk ya bisa dikatakan trainer juga kali ya Ko Martin ya? Enggak juga sharing aja lah. Sharing ya? Sharing aja. Oh, mungkin merendah. Enggak, soalnya ada yang protes. Oh gitu. Trainernya sertifikasi dari mana? Wah, sekarang hari ini sertifikasi ya, ya udah. Padahal kan ilmunya kan udah luar biasa, nggak perlu lah sertifikasi. Karena kan udah proven kok, udah banyak buktinya kan. Udah berapa komunitas yang waktu itu Ko Martin iniin? Saya nggak berapa ya? Kurang lebihnya 7 sampai 8 lah gitu. Kan udah lumayan ya. Udah hampir 10 itu kok. Ya, itu masih jalan semua sampai saat ini? Enggak, kayak yang di Jakarta, kan habis pandemi kan belum ada ini lagi kan gitu loh. Iya. Terus teman-teman akhirnya mencari pola sendiri dan jalan sendiri juga banyak gitu loh. Karena emang sifatnya saya tuh enggak agresif, juga tidak penetrasi enggak. Tapi nanti setelah, ini kan saya baru menyelesaikan ya, masih kurang lebih, masih planning ya kira-kira 40 modul, tapi modulnya kecil-kecil ya. Satu modul kira-kira satu jaman lah kira-kira. Apanya satu jaman? Ngisinya? Pelajarannya 1 jaman gitu loh. Oh. Karena kayak kemarin ngajarin buat konten gitu misalkan. Nah, itu saya masukkan bagaimana tuh agar orang tuh berpikir tentang produk kita. Nah, itu 1 jam sendiri kan gitu. Tadi atau materi sendiri. Nah, habis itu nanti ada latihan foto produk kayak gitu. Nah, itu contohnya gitu. Oh, berarti Ko Martin punya, maksudnya merumuskan itu, punya formulanya berarti. Versi yang terbaru ini menuntut saya buat modul baru 30-40 lagi, belum selesai ini.
Berarti lebih banyak ke digital mungkin ya, itunya ya, arah Sekarang ini jualannya. offline dulu. Offline dulu. Terus habis itu via WhatsApp saya kasih link YouTube unlisted atau YouTube yang listed. Gitu. Ada yang dua, ada yang YouTube listed, ada yang unlisted. Saya kasih ke mereka untuk belajar gitu. Karena dari mereka rata-rata nyocokin waktunya juga udah susah gitu loh. Nah, nanti kalau sudah ketemu teman-teman yang istiqomah, nah itu enak, nanti kalau udah istiqomah nanti baru diarahkan gitu loh. Gitu. Dan alhamdulillah ini versi 1444 Hijriah itu kok lumayan kok, biasanya ini kayak gini nih terjadi kalau lebaran. Jadi selama nggak lebaran nggak ada omset ya, bilang gitu. Tapi walaupun nggak lebaran jadi ada omset ya berarti. Ya, lah selama ini dia nggak pernah pasang status WhatsApp jualan. Oh iya. Statusnya gosong ya. Ya. Sayang banget ya. Nah terus saya suruh fotonya nggak usah foto kamu aja, jelek nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ada dulu, saya bilang gitu. Ya udah, cuma sederhana seperti itu. Nah, gitu. Sesederhana itu, tapi banyak orang yang melewatkan. Ya. Hingga akhirnya dipikir kayaknya gue nggak cocok nih jadi pebisnis. Ya kan, padahal cuma pasang foto WhatsApp seperti itu kan. Dan sekarang Ko Martin fokus di situ. Ya, karena dulu kan sebelum hijrah kan di franchise dan waralaba kan di situ. Jadi pengalamannya itu tadi, ternyata teman-teman kalau langsung diajak masuk ke sini itu kok pusing ya, kok berat. Iya, benar. Pusing berat, nah itu turunin satu. Wah berat, turunin satu. Oh berat. Turunin paling bawah kok berat. Ternyata harus dituntun sama dikasih materinya. Ya kayak ini ya, dagingnya dicincang dulu, dibuat jadi tahu bakso. Kalau udah diolah kan enak. Tapi kalau makan steak kan nggak semua orang bisa makan steak. Betul. Kalau udah dagingnya udah dihalusin, tambahin tepung, diolah kan tinggal renyah gitu loh. Jadi kita buat materi itu yang mudah dikonsumsi oleh siapapun juga semudah mungkin gitu. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih kok rencana Ko Martin kedepannya mau gimana nih kok? Kalau saya sendiri sih lebih pengen ke arah akidah ya sebenarnya. Nah cuman tadi itu banyak orang perutnya lapar gitu loh. Nah akhirnya paralel. Jadi saya emang dakwah di pengusaha lah gitu loh. Terutama dakwah di UMKM lah gitu ya. Karena ternyata pada dasarnya itu sejak pandemi ini semua orang bisa jualan. Iya. Sejak pandemi nggak ada yang nggak bisa jualan. Terpaksa deh jualan. Terpaksa jualan. Nah tinggal diarahkan saja di situ. Sambil ternyata lebih mudah ngajarin mereka untuk misalkan contohnya bagaimana kita punya tabungan tanpa riba. Nah, level 1 lewat, jualan udah selesai atau memasukin level 2 persiapan sistem, persiapan infrastruktur bisnis lebih serius, salah satunya harus punya tabungan. Ya. Nah, saya bilang tabungannya nggak boleh ada ribanya. Nah, kalau yang udah seperti ini nggak ada yang nanya. Karena dia sudah diajarin jualan, dapat untung, jadi nggak ada yang nanya lagi. Langsung, oh ya, di mana ya? Banknya rekomendasinya gimana? Caranya gimana? Udah, nggak. Kalau yang sebelumnya kan hari kok berat, nah nanti terus gimana gitu loh. Nah kalau yang sudah ini nggak ada perlawanan. Karena udah ada panduannya kan tadi kan dari Ko Martin. Nah kok kalau misalkan apa namanya Ko Martin sendiri dulu pernah juga berarti terjerat riba atau enggak? Kalau saya sih akad-akad riba pernah pasti, pernah pasti gitu loh. Dan bahkan punya rumusan-rumusan marketing plan, business plan yang pakai riba juga gitu. Karena kan nggak tahu gitu loh, kan nggak tahu di situ. Itu setelah maksudnya pas masih Islam KTP. Kebetulan karena Islam itu saya masuk Islam tuh semua hampir istilahnya itu saya buat sesuatu halnya semua baru ya. Jadi ya tabungan baru, nomor baru, semua baru. Gitu iya, nama juga baru enggak? Apa? Istri baru juga enggak? Nama saya pakai lakop aja. Kalau istri kan belum nikah tadi. Oh iya, benar. Saya nama pakai lakop aja buat enak buat dakwah dan apa namanya keluarga juga tenang. Kalau nggak pakai nama lakop nanti orang cepet tahu nanti dan keluarga nggak tenang, saya juga nggak tenang dakwahnya nanti. Itu juga nggak ada masalah kan dalam syariat itu kan nggak melanggar syariat juga. Kalau untuk ini kok visi misinya Ko Martin nih, ketika sudah menjadi Muslim nih, itu apa nih kok? Kalau saya yang pertama kan juga kembali ke keluarga. Jadi keluarga itu di hidup zaman sekarang ini itu tidak ada lain selain perisai itu anak kita itu harus jadi ustadz kalau pandangan saya. Ya. Anak kita harus jadi ustadz gitu loh.
Nah, anak saya jadi ustadz, maka saya harus mencetak kanan kiri saya yang mau untuk jadi ustadz juga. Karena kita nggak tahu sunatullahnya kan kita bisa meninggal kapan aja. Maka kita harus menceritakan hal-hal, ya makanya saya buat modul dan tertulis. Terus kemudian saya juga ngajak teman-teman di sekitar saya untuk yuk Islam kafah. Biar nanti kalau tanya, misalkan saya meninggal duluan, anak saya nanya kan pasti tanya ke teman-teman abinya, teman-teman bapaknya, papahnya gitu. Nah, papa tuh dulu kayak gimana? Gitu. Iya, betul. Dan dia kan tahu teman-temannya papahnya seperti apa. Dan kalau kita sudah ngupgrade ke mereka ke bisnis yang benar semua, yang ditinggalkan ya. Jadi saya mendakwahi agar nanti estafet dakwahnya sampai ke anak saya kalau saya enggak. Iya, iya. Punya rezeki seperti itu. Tapi kalau saya punya rezeki seperti itu, saya juga harus ngasih contoh dan panutan. Oh kemana? Oh, ngisi kajian. Oh kemana? Oh ngisi kajian gitu loh. Di situ. Oh Masya Allah. Jadi udah terekam ya dalam anak-anak gitu ya. Ya. Jadi ya udah ngikutin jejak bapaknya aja gitu kan. Ngaji gitu ya. Ngaji. Ya dari sudah saya libatkan juga dari kecil sih gitu loh. Ke Solo tuh pernah saya ikutin juga sekalian gitu. Ya, karena di situ kan pada ngumpul semua pada bawa anak semua. Ya udah saya ngisi di depan, dia main sama anak yang lain. Kok, syukron jazakallah khair. Ya, makasih banget atas ilmunya. Ya udah mamer itu aja. Kasih. Siap. Ya. Mudah-mudahan istiqomah kok. Siap berpartisipasi lagi. Siap.